Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kelas 5A, kelas 5B? Masih semangat belajar di rumah? Nah, sebelum belajar siapkan LKS, buku tulis, dan alat tulis serta gadget kalian ya. LKS-nya sudah diambil semua? Ya, saya harap semuanya sudah mengambil LKS ya, biar bisa belajar bersama. Nah, terima kasih untuk ayah bunda yang sudah mendampingi selama ini di rumah. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan. Nah, untuk hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua, yaitu tentang nama Allah dan kitab-kitabnya. Nah, mengenal nama Allah yang pertama kita mengenalnya melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Ada berjumlah 99. Di materi kali ini kita hanya disuruh belajar tentang 4 saja nama-nama Allah itu. Di antaranya adalah Al-Mumit. Ya, yang pertama adalah Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Al-Mumit adalah maha mematikan. Jadi kalau misalkan ada manusia membunuh dirinya sendiri, membunuh manusia yang lain, nah itu berarti melanggar larangan Allah ya, melanggar. Karena apa yang wajib mematikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh, berarti kita tidak menghargai hidup kita sendiri. Itu adalah Al-Mumit. Kemudian Allah juga berhak untuk berkehendak untuk menghidupkan sesuatu yang sudah meninggal. Itu hanya kehendak Allah. Bahkan Nabi Isa saja yang memiliki mukjizat bisa memberikan kehidupan atau menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Untuk yang berikutnya adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah maha hidup, kebalikan dari Al-Mumit. Jadi ketika Allah itu bisa mematikan, Allah juga bisa menghidupkan. Dari bayi yang dalam kandungan yang awalnya tidak punya nyawa, diberikan nyawa. Apakah manusia bisa memberikan nyawa kepada orang lain? Tidak bisa, hanya Allah yang bisa ya. Nah, itu adalah Al-Hayyu. Berikutnya di halaman 15 ada yang namanya Asmaul Husna Al-Qayyum ya. Al-Qayyum itu artinya berdiri sendiri atau mandiri. Ayo, siapa yang di rumah belum mandiri? Mandi masih minta tolong diambilkan handuk sama orang tuanya, makan masih disuapi ya. Kalau masak oke lah, dimasakkan nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mandi makan ya sendirilah ya, menyiapkan buku sendiri, jangan apa-apa selalu orang tuanya. Ada kegiatan daring, tugasnya apa? Harus ditanya, nggak usah langsung lihat sendiri di handphonenya, kan bawa handphone sendiri-sendiri ya, udah kelas 5 ya. Nah, kalau sudah dibekali sama gadget harus dimanfaatkan, bukan hanya untuk game ya, harus dimanfaatkan biar manfaat. Misalkan jadwalnya ditulis, diketik sendiri di situ yang bagus, kasih alarm biar nggak lupa. Oke? Nah, itu adalah Al-Qayyum. Apapun bisa dikerjakan sendiri. Membersihkan kamar, nggak usah itu mbaknya disuruh membersihkan. Nggak boleh, itu kamarmu sendiri, yang berantakin kamu sendiri. Harus dibersihkan sendiri. Berikutnya adalah Al-Ahad. Artinya adalah Allah Maha Esa. Sudah dicantumkan dalam surat Al-Ikhlas yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad di sini artinya adalah dialah yang Maha Esa, satu, tunggal, tidak ada yang menyamai. Itu adalah Allah. Siapa yang bisa menyaingi? Gak bisa ya. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang ngembari, gak ada yang menyamai. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ya, aku ingin terpuji di hadapan Allah. Kalau ingin terpuji di hadapan Allah, ya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti hal yang paling kecil perintah Allah itu adalah senyum. Penak loh senyum itu, nggak membayar, gratis ya.
tinggal sudah sedekah. Sedekah adalah perintahnya Allah, itu yang paling disukai sama Allah, amalan yang paling disukai sama Allah. Nah, ini adalah cara mengamalkan Asmaul Husna. Caranya bagaimana? Ya selalu berzikir dengan menyebut nama-nama Allah, diantaranya ya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, itu adalah cara mengamalkan Asmaul Husna. Nah, untuk meneladani Al-Mumit, caranya bagaimana? Kalau Allah itu maha mematikan, apakah kita bisa mematikan? Oh tidak, jangan. Tapi jauhilah larangannya malahan. Contohnya seperti ini. Ya, nih menjauhi misalnya mencuri dan menyakiti orang lain. Segala hal bentuk yang menyakiti orang lain itu tinggalkan. Bahkan hanya mengolok-ngolok saja tinggalkan ya. Nah, karena setiap kali kita mengolok, nah sakitnya tuh di sini ya. Jadi jangan pelihara itu, buang yang jauh. Nah, dalam masa pandemi ini adalah kesempatan kita untuk apa? Untuk yang di masker bukan hanya hatinya tapi mulutnya, menahan ya. Kenapa kita harus pakai masker? Bukan hanya untuk menangkal corona, tapi untuk menangkal ini loh, biar nggak ngomong yang aneh-aneh. Biar ngomong kasarnya berkurang, ngomong joroknya berkurang, mengolok-ngolok temannya juga berkurang, ya kan? Kan nggak asik itu mengolok-ngolok orang pakai masker itu kan nggak kelihatan kan? Nah, makanya dikurangi ya. Ya, berikutnya adalah halaman 16. Nah, ini bertakwa, jadi menjalankan semua perintah Allah, benar. Nah, itu tadi ya. Yang berikutnya adalah Al-Hayyu, seperti memelihara diri sendiri. Al-Hayyu itu berarti maha hidup. Ya, gimana ya? Kalau kita itu biar awet hidupnya, ya jaga kesehatannya, menjaga perilaku kita, perilaku hidup sehat kita. Caranya gimana? Biar tidak, kalau masa pandemi ini ya, biar kita itu tetap sehat, apa yang dianjurkan pemerintah ikuti. Keluar pakai masker. Kalau misalkan tidak penting, tidak usah keluar, ya. Nah, belajar masih bisa moda daring atau online. Kalau tidak tahu, tanya gurunya, tanya orang tuanya, tanya guru pembimbingnya di rumah. Bisa. Kemudian makan makanan yang sehat. Itu namanya kita berusaha untuk selalu hidup. Kita biar terjauh dari penyakit. Itu namanya ikhtiar ya. Ikhtiar itu berusaha. Nah, berikutnya adalah Al-Qayyum. Bagaimana kita bisa hidup mandiri tuh? Ada anak itu. Nih tuh gambarnya siapa itu? Nah, ini gambarnya siapa? Yang perempuan jangan ngaku-ngaku ya. Ini gambarnya cowok, bukan anak perempuan. Nah, itu anak itu sedang membersihkan kamarnya sendiri. Itu kamar udah bersih, masih dibersihin. Kalau kalian kamar yang bersih nggak usah dibersihin, yang masih berantakan itu baru dibersihin. Bantu orang tua di rumah dengan cara mandiri. Nah, segala sesuatu diurusi sendiri. Itu sudah membantu orang tua loh. Ya, jadi orang tua itu nggak usah teriak-teriak. Ayo bersihkan kamarnya dulu. PR-nya sudah dikerjakan belum? Alat tulisnya kok masih di sini, kok belum diberesi? Nah, tidak usah berteriak seperti itu, tuh sudah membantu orang tua, sangat membantu orang tua. Atau kalau orang tuanya masih bekerja di luar, kerja di luar dari pagi sampai malam misalkan ya, pulang-pulang berantakan, aduh tambah pusing loh ya melihat rumah itu kok kayak gini, buku di sana, mainan di sana, di situ, di sini ada semuanya. Nah, kalau kita mau membantu orang tua, apa yang kita berantakin tadi kembalikan lagi. Itu namanya jempol. Berikutnya adalah Al-Ahad ya, tidak ada sekutu bagi Allah, jadi jangan macam-macam untuk menyekutukan Allah ya. Nah, itu tidak boleh, karena kalau menyekutukan Allah itu dosa besar. Kita berniat pergi ke dukun aja, itu sudah 40 hari ibadah kita tidak diterima. Wah, 40 hari. Padahal sehari itu ibadah kita yang wajib itu sholat 5 kali. Kalau 40 hari sudah berapa kali tuh? Aduh, bahaya. Ya, jadi tidak usah seperti itu. Nggak usah aneh-aneh.
Nah, ini ya, ada 3 hal yang harus dilakukan kalau orang-orang itu mau bertaubat ya. Jadi orang yang sudah pernah menyekutukan Allah, syirik itu ya, cari pesugihan dan lain sebagainya, itu kan dosa besar ya. Apakah itu bisa diampuni? Bisa. Dengan cara bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Namanya taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Nggak boleh tobat lombok ya. Soto babat tambahi lombok, tidak boleh ya. Jadi kalau sudah pedas dikasih minum minta lagi, nah itu tidak boleh. Namanya tobat nasuha, itu adalah tobat yang sungguh-sungguh, tidak diulangi lagi. Caranya bagaimana? Yang pertama, menyesal terhadap perbuatan yang telah dia lakukan. Menyesal dulu, kalau sudah berhenti ya, jangan diulangi lagi. Kemudian yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Seperti mengolok-olok, kita hari ini minta maaf, besok mengolok-olok lagi, minta maaf lagi, ngolok-ngolok lagi, namanya soto babat kasih lombok itu ya, tobat lombok. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau menyesal, sudah minta maaf, sudah tobat, sudah stop di situ, tidak diulangi lagi. Oke, lanjut langsung ke halaman 19 ya. Mengenal kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu kita harus yakin. Bagaimana cara meyakininya? Nah, sekarang kita sudah beragama Islam. Kita bersyukur dilahirkan menjadi orang muslim. Karena apa? Dari kecil kita sudah diajarkan yang namanya lafal-lafal di dalam Al-Quran. Minimal Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Nah, kemudian kitab-kitab Allah itu sebenarnya bukan hanya Al-Quran loh. Ada 4 kitab-kitabnya. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga adalah Injil kepada Nabi Isa. Yang terakhir adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, perintahnya ada di situ. Itu ada di surat An-Nisa urutan keempat ayat 136. Itu ya. Jadi di situ banyak sekali kitab suci. Nah, kitab suci disebut juga kalamullah, kalimat Allah. Kalau Rasul itu bersabda ya, jadi beda. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang dipilihnya. Hanya ada 4 Rasul ya. Ada 4 Rasul, yaitu Musa, Daud, Isa, Muhammad. Selain itu kalau ada orang manusia sekarang yang masih mengakui dia menerima kitab, itu sangat bohong besar. Ya. Nah, nama-nama kitab Allah tadi sudah di awal tadi ya sama Miss ya. Yang pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, keempat adalah Al-Quran. Kitab Taurat ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Itu ada di surat At-Tin. Nah, surat At-Tin sudah dipelajari kemarin ya. Coba di situ dilihat bahwa Bukit Sinai itu adalah bukit yang sangat istimewa. Karena apa? Disitulah wahyu yang pertama Nabi Musa itu menerima wahyunya berupa kitab Taurat gitu ya. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab yang disebut juga dengan Mazmur. Kitab Mazmur itu adalah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kemudian ada juga kitab Injil ya. Kitab Injil itu diterbitkan dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini ada di dalam kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan di mana? Yang pertama adalah di Gua Hiro. Nah, di situ diturunkan Al-Quran. Surat yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, Al-Quran menurut menurut bahasa adalah bacaan Iqra. Nah, ya Iqra. Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu ketika usianya itu genap 40 tahun. Nah, jadi ketika diangkat sebagai Rasul itu usianya genap 40 tahun. Kemudian menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro ketika menyendiri di sana ya.
Nah, lamanya Al-Quran diturunkan itu adalah 22 tahun, ya. Lebih 22 bulan, 23 hari, ya. Sekian itu. Nah, seperti itu. Ada sekitar 23 tahun baru ayat yang terakhir turun, Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Gitu ya. Nah, wahyu yang pertama itu tadi. Nah, turunnya Al-Quran itu disebut dengan nuzulul Quran. Itu dia adalah surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Begitu ya. Nah, kemudian Al-Quran itu sebenarnya dari dulu itu belum seperti sekarang yang dijilid itu. Karena salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan ide untuk ayo ya Rasul, bukukan Al-Quran itu agar apa? Agar tidak hilang. Alhamdulillahnya Rasulullah itu mau. Dan apakah Rasulullah itu menuliskan sendiri? Tidak. Rasulullah mencari penulis yang hebat, namanya Zaid bin Sabit. Dituliskan setiap suratnya sampai terbukukan, ya, sampai sekarang ini. Ketika Rasulullah wafat, alhamdulillah ya, sekarang kita bisa menikmati, bisa membaca surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu dengan berbagai macam bentuk, ya. Nah, sebentar ya, ada iklan. Ya, berikutnya, nah, di dalam Al-Quran itu ada isinya. Isinya apa? Di sini ada. Nah, di sini ya, di sini ini ada yang namanya isinya Al-Quran. Nah, apa saja? Yang pertama adalah akidah, yaitu keyakinan. Yang kedua perintah ibadah. Yang ketiga syariah atau aturan-aturan, seperti kalau di Indonesia itu ada hukum. Nah, kalau syariah itu hukum Islam. Yang keempat adalah muamalah, hubungannya manusia dengan sesama. Itu sudah diatur dalam Al-Quran. Yang kelima adalah kisah Rasul atau umat yang terdahulu, termasuk kafir Quraisy, umatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebelum kita. Ada semua di dalam Al-Quran. Nah, di sini juga tercantum nama-nama lain dari Al-Quran. Ada 5 nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab itu artinya buku atau kitab, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Bayan, artinya penjelas. Jadi di dalam Al-Quran itu menjelaskan semua yang ada dalam kehidupan manusia zaman dulu sampai zaman sekarang sudah dijelaskan semua di situ. Yang ketiga adalah Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi kalau misalkan kita itu sebenarnya perilakuku ini benar apa salah ya, cari tahu di Al-Quran, ada semua ya. Kemudian Adzikir itu pengingat. Kalau kita lupa, cari bacaan di Al-Quran. Al-Quran itu bisa loh dibaca dalam terjemahnya bahasa Indonesia. Kalau bahasa aslinya ya Arab, terjemahnya bisa Indonesia, bahasa-bahasa sesuai dengan negaranya. Tapi bahasa aslinya ya yang Arab itu. Al-Quran di seluruh dunia Arab semua, terjemahnya aja yang beda ya. Kemudian yang berikutnya adalah Asyifa, artinya obat. Ayo, siapa yang sering galau? Ya, sering galau, lihat drama, sinetron, akhirnya mendramatisir dirinya sendiri. Terus ngefans sama seseorang ya, bintang-bintang Korea. Terus kemudian dia akhirnya cemburu, sakit hati, tidak tenang, galau dan lain sebagainya. Obatnya di mana? Nggak ada itu. Dokter akibat drama Korea ada? Tidak ada ya, adanya di dalam Al-Quran. Gimana kita bisa tenang? Baca Al-Quran lebih banyak. 1 juz belum tenang 2 juz belum tenang 3 belum tenang 4, teruskan sampai 30 juz khotam, insya Allah tenang itu kalian semua ya. Kalau sudah tenang, sudah khatam, pelajari isinya, terjemahnya dibaca, kira-kira apa ya gitu. Oh, ternyata orang itu kalau menguap harus begini ya. Oh, kalau kita sama orang lain itu harus begini ya, begitu. Jadi kita tahu
misalkan kita bergaul dengan sesama itu bagaimana, kita dengan saudara bagaimana, kita dengan lingkungan bagaimana, kita jadi tahu di situ, insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Siap kan? Nah, kemudian apa tujuannya Allah itu mengirimkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya, tidak akan ada nabi lagi lain selain Rasulullah yang terakhir. Itu ya. Jadi ketika Rasulullah wafat itu sudah meninggalkan sebuah kalau orang zaman sekarang bilangnya benda pusaka, padahal bukan pusaka ya. Kalau pusaka sekarang itu masuk museum. Nah, buktinya Al-Quran itu tidak masuk museum, masuk toko buku kan, bisa diperjualbelikan. Tapi ingat, membeli Al-Quran itu harus hati-hati, karena ketika Al-Quran itu misalkan harganya murah, itu bisa di dalamnya belum terjamin itu kebenarannya, kadang kurang ilah, padahal kurang ilah saja itu sudah salah, kurang man, kurang satu kata, bahkan satu kalimat itu salah. Ya, ada juga Al-Quran itu yang halaman sekian sampai sekian hilang. Nah, tuh kan bahaya. Makanya kalau beli Al-Quran, jangan dilihatlah harganya dulu lah ya, dilihat dalamnya. Sudah sesuai dengan kaidah belum? Sudah, tapi jangan dibaca di situ ya, kelamaan. Kalau harus khatam 30 juz jadi nggak beli kamu ya. Di situ cuman baca doang. Nah, jadi kalau mau beli itu dilihat di dalamnya. Sudah terbit itu dicek sama Kemenak belum? Tahun berapa? Itu jadi harus jelas ya. Dan tidak boleh beli sendiri, harus didampingi orang tua. Membeli Al-Quran untuk anak-anak itu lebih baik yang besar-besar, jangan terlalu kecil. Kalau sudah terbiasa agak kecilan nggak apa-apa, buat Al-Quran saku kemana-mana dibawa ya. Dan perlu diperhatikan, untuk memelihara Al-Quran itu, Al-Quran tidak boleh ditaruh di sembarang tempat. Al-Quran itu posisinya paling atas. Ketika terjatuh kita harus menciumnya, karena apa? Al-Quran itu suci. Bahkan ketika kita mau membaca saja, kita disunahkan untuk bersuci terlebih dahulu, menutup aurat, kalau bisa kita menghadap kiblat gitu ya. Kalau Al-Quran yang di dalam HP gimana, Miss? Ya nggak usah, itu kan bukan kita HP itu ya. Jadi tinggal buka, kalau mau handphonenya itu juga diisi sama aplikasi Al-Quran. Jadi kalau kemana-mana, misalkan kita bepergian, kita bisa membaca Al-Quran dimanapun kita berada gitu ya, anak-anakku sekalian. Jadi cintai Al-Quran seperti kalian mencintai buku kalian sendiri ya. Bahkan harus lebih cinta Al-Quran loh ya, karena itu yang akan membekali dan membentengi diri kita sendiri. Ada yang masih belum bisa baca Al-Quran? Belajarlah mulai dari sekarang. Ingat, nanti suatu saat kalian juga akan disuruh mengajari keturunan kalian. Bahkan ada loh yang anaknya disuruh mengajari mama atau papanya karena mama papanya belum bisa. Apakah harus malu? Tidak, kita harus bangga gitu ya. Mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran itu berlipat ganda ya. Oke, untuk penilaian dilihat di halaman ini ya. Di halaman yang sebentar. Yang pertama tugas kalian adalah ini. Ini tugas yang pertama. Oke, halaman 18. Dikerjakan di foto, upload ke Classroom. Ingat ya, ke classwork-nya atau tugas kelas, bukan ke komentar ya. Ingat, di foto, pastikan foto itu jelas, jangan-jangan nggak ada fotonya lagi ya, cuman diserahkan aja nggak ada apa-apanya gitu. Yang tugas kedua adalah halaman yang paling terakhir. Di sini dia, ayo berlatih. Ayo berlatih. Ini ya halaman 24 dan 25. Ada 3 halaman yang harus dikerjakan. Halaman 18, 24 dan 25. Semoga dimudahkan, semoga bermanfaat untuk saya dan kalian. Hari ini dimudahkan, dilancarkan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, membantu ayah bunda di rumah, sholat tepat waktu, dan tertib dalam mengajar.
mengaji. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita baca hamdalah dulu bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak sekali iklan ya di sini nih tadi, tidak mengurangi semangat saya untuk membuat video ini. Baiklah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.